ya. Oke, mungkin biar seru, apakah sudah hadir ada Bapak Imade Danatana selaku Head of Rental and Transportation Tools Industry Committee Apindo? Sudah hadir? Oh, belum hadir. Oke, kalau gitu kita ngobrol dulu bertiga kali ya biar seru ya. Oke, halo, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Waduh, ini jadi belajar di sini. Oke, hari ini mungkin mau presentasi mengenai apa dari kalian? 제가 듣기로는 경제적인 부분이나 패션 라이프스타일을 이런 가시적인 내용들을 위주로 하는 자리라고 알고 왔는데 저는 이제 광고나 컨텐츠를 만드는 사람이기 때문에 여기 지금 참여하고 계시는 여러 브랜드들한테 도움될 수 있는 K 컨텐츠에 대한 그런 활용 방법 이런 걸 좀 논의드리고 싶어서 올라왔습니다. Jadi yang beliau tahu memang hari ini kan kita temanya tentang tadi ekonomi, terus lifestyle dan seperti itu. Tapi karena beliau ini memang bekerjanya di bidang advertising dan video konten, jadi hari ini akan membagikan materi yang diharapkan bisa berguna buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Oke, kalau gitu, apakah sudah ada video atau presentation? Oh, presentasi. Kalau itu aku langsung kasih waktunya aja, boleh? Iya, silakan. 제가 여러분들한테 도움 드릴 수 있는 얘기가 이 브랜드들이 여기 많이 참여하고 계시기 때문에 이 브랜드들이 팬덤을 어떻게 만들 수 있는가 이런 얘기들을 좀 준비를 해봤고요. Jadi beliau hari ini tahu bahwa yang hadir di sini adalah banyak brand. Jadi beliau akan berbicara tentang bagaimana brand ini bisa mendapatkan fandom dengan K-content. 일단 기본적으로 제 소개를 먼저 하겠습니다. 저는 한국에 있는 유명한 영화 학교를 나와서 기본적으로 이제 영화 베이스의 사람이라고 보시면 되고 한 16년 동안 한국의 그 광고 회사를 운영하면서 마이크로소프트나 구글, 삼성 같은 클라이언트를 두고 여러 가지 광고물들을 제작했던 경험이 있습니다. 최근에는 우리 아멜리아님과 함께 인도네시아 시장을 타겟으로 인도네시아 콘텐츠 비즈니스를 전개하고 있습니다. Ya, jadi beliau adalah seperti yang sudah dilihat, Jae-hwan Oh, CEO dari perusahaan Nissan Corp, dan background beliau adalah lulusan perfilman S1 dan S2 di Mamang University yang populer untuk perfilmannya. Begitu beliau juga 16 tahun sudah berkecimpung di dunia advertising di Korea Selatan, dan sejak 6 tahun yang lalu masuk ke Indonesian Content Market bersama saya juga Amelia sebagai content creator di perusahaan ini. 제가 여러분들한테 말씀드리고 싶은 주제가 그 콘텐츠 IP에 대한 내용인데 제가 이제 콘텐츠를 업으로 하고 있는 사람 입장에서 이 코리아라고 하는 게 굉장히 거대한 IP가 되고 있는 것 같아요. Ya, jadi beliau yang ingin ceritakan di sini adalah tentang konten IP, yaitu intellectual property, dan di sini Korea sendiri sudah menjadi sebuah super IP, super intellectual property. 한국에서는 지금 뭐 뷰티라던가 패션, 라이프스타일, 푸드, 콘텐츠 뭐 이런 전 분야에 걸쳐서 이제 K라는 어떤 단어를 붙이기 시작했는데 이것은 아마도 K를 찾는 수요가 글로벌적으로도 굉장히 폭발적으로 증가하다 보니까 이런 현상이 발생하게 된 것 같습니다. Ya, jadi bisa dilihat sendiri seperti beauty, fashion, food, lifestyle, konten dan lain-lain itu. Kalau kita lihat semua di depannya kan ada yang K-nya gitu ya, kayak konten, kayak beauty gitu. Ini menunjukkan bahwa memang permintaan akan perkoreaan ini juga semakin meningkat. 제 생각에는 이러한 K의 위상을 만든 건 결국에는 콘텐츠로부터 시작된 게 아닐까라고 생각합니다. Jadi beliau berpikir semuanya ini bisa terjadi karena memang semua base-nya ini dari konten dulu.
여러분들이 잘 알고 계시는 K-드라마나 K-무비, K-팝 이런 것도 다 콘텐츠의 영역이기 때문에 이 K-콘텐츠의 파급력이 지금의 K-의상을 만들었다라고 보시면 되겠습니다. Jadi kalau yang K-drama, K-movie, K-pop ini juga semuanya kan berbasisnya konten gitu ya. Jadi sepertinya ini yang mendasari terjadinya yang K tadi seperti yang lainnya itu. K-콘텐츠가 인기를 끌고 있는 비결을 말씀드리면 저는 이제 OSMU IP라는 거를 이제 뽑을 수 있겠는데요. Ya, jadi kalau misalnya kita bertanya kira-kira apa ya rahasia yang bikin popularitasnya si K-content ini tinggi sekali, menurut beliau adalah si OSMU IP ini. OSMU라는 것은 원소스 멀티 유즈라는 단어를 축약한 건데요. Jadi OSMU itu adalah one source multi use. 하나의 어떤 콘텐츠에서 다른 분야로 혹은 다른 콘텐츠로 확장이 되거나 파생되는 이런 IP를 의미합니다. Jadi dari satu konten asalnya ini bisa dikembangkan lagi menjadi konten-konten yang lainnya. 결국에는 이 확장성에 대한 얘기를 말씀드리는 거고 실제로 한국에서는 이런 OSM IP가 오리지널을 공유하고 있는 회사들한테 굉장히 많은 돈이 지금 들어가고 있는 상황입니다. Jadi di Korea sendiri si OSMU ini memang membuat pergerakan uangnya pasti banyak gitu di Korea sendiri sekarang. 자 그러면 이제 제가 도움드리는 얘기를 할 건데 그 브랜드들 입장에서 K 콘텐츠를 활용하는 방법이 뭐가 있을까 말씀을 드려볼게요. Jadi sekarang beliau akan membahas tentang bagaimana K-content ini bisa membantu terutama untuk brand-brand. 어쩌면 우리가 모두 알고 있는 이야기 K의 빅스타를 섭외를 해서 모델로 기용하는 방법이 하나가 있고 아니면 K 콘텐츠에 PPL이나 스폰서십 같은 광고 협찬을 넣는 방법이 있을 것 같습니다. Jadi ini adalah salah satu cara yang mungkin Bapak Ibu semua sekarang sudah tahu dan memang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain adalah yang pertama menggunakan bintang Korea sebagai brand ambassadornya, brand model, atau yang kedua kita taruh PPL, product placement di konten-konten yang diproduksi di Korea. 사실은 모두가 알고 있고 모두가 원하는 이야기지만 아무나 할 수 있는 것은 아닙니다. Ya, jadi memang semuanya udah tahu dan demandnya banyak sekali, tapi tidak semuanya tentu bisa melakukan itu. 너무 비싸서 그렇고요. 엄청나게 큰 예산이 들어가기 때문에 사실 스몰 비즈니스를 하는 이제 브랜드들 입장에서는 굉장히 큰 제약이 있는 상황입니다. Ya, jadi karena harganya mahal sekali tentunya, jadi kalau misalnya yang bisnis belum besar, masih kecil, itu akan menjadi sebuah keterbatasan. 사실 생각보다 쉽게 접근할 수 있는 방법이 있거든요. 지금부터 그 얘기를 드릴 거예요. Dan tapi selain itu juga ada cara lain yang bisa kita approach dan mulai sekarang beliau akan bahas tentang itu. 브랜드도 이제는 그 IP를 직접 개발해야 된다라고 말씀을 드리고 싶고 제가 붙이는 이야기인데 KIP를 한번 만들어 보셔라 이렇게 말씀드리고 싶습니다. Ya, jadi salah satunya adalah yang beliau pikirkan bahwa brand-brand pun sekarang bisa membuat IP sendiri. Dan yang ingin beliau katakan adalah sekarang brand-brand pun buatlah IP sendiri. 이렇게 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 지금 K라는 요소들을 붙이기 시작하면 일단은 시장의 반응이 굉장히 좋기 때문에 K 오빠나 K 언니라고 하는 요소들을 집어넣거나 아니면 코리안 백그라운드를 종종 노출시키거나 혹은 여러분들이 만들어가는 콘텐츠에 그 메이드 인 서울이라고 하는 브랜딩을 적극적으로 활용해 보는 것. Jadi salah satu caranya adalah untuk memasukkan source K ini. Dengan contohnya adalah misalnya ada K-opa atau K-oni yang tampil di dalam brandnya itu, konten brandnya itu, atau dengan menggunakan Korean background, atau bisa juga dengan brandingnya Made in Seoul. Itu juga akan salah satu menjadi cara yang bisa digunakan. 이게 생각보다 쉬운 방법이고요. 한국에 있는 기업들을 컨택하면 충분히 접근할 수 있는 방법이고 무엇보다 이 빅스타 기반의 어떤 방법이 아니기 때문에 생각보다 저렴한 예산으로 진행할 수 있다는 점 강조드리고 싶어요.
Ya, jadi kalau misalnya dengan approach seperti ini ke brand-brand di Korea juga, itu akan kesempatannya juga lebih besar dan ini juga kan tidak menggunakan bintang-bintang yang terlalu besar gitu ya. Jadi budgetnya juga tidak akan sebesar itu. 이렇게도 한번 해볼게요. 현재 저희가 콘텐츠 기획으로서 테스트하고 있는 방법이기도 한데요. 연재형 콘텐츠를 제작을 하시거나 아니면 굉장히 낮은 프로덕션 어떤 콘텐츠를 만들어 보시거나 이제 이런 방법을 통해서 우리가 이제 극대화시킬 수 있는 거는 다양한 아이템들을 굉장히 빠르게 확보할 수 있다. Ya, jadi ini pun salah satu cara yang company kami saat ini sedang mencoba dengan cara salah satunya membuat konten yang serial, berbentuk serial, dan juga yang kedua diproduksi dengan budget yang lumayan terjangkau. Dan setelah itu karena menggunakan cara ini kita bisa mendapatkan IP itu dengan lebih cepat. 그러면 여러분들도 사랑받는 IP들을 만들어 보실 수 있고요. 여기서 한 가지 이제 말씀드리고 싶은 내용은 한국에서는 오리지널 IP로 사랑받는 게 웹툰 쪽이 굉장히 강하거든요. Ya, jadi dengan cara yang begitu, brand teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga bisa mendapatkan konten yang dicintai dan di Korea sendiri salah satu cara yang disukai oleh masyarakat sana adalah dengan cara webtoon, IP-nya webtoon. 이유가 굉장히 경제적인 부분이 있고 그다음에 트렌드를 되게 즉각즉각 반영할 수 있다는 장점이 있고요. 무엇보다 연재형을 통해서 시장의 반응들을 즉각즉각 캐치해가지고 뭔가 시장의 어떤 검증이 완료된 이런 부분들 때문에 이 오리지널 IP로서의 가치를 인정받는 것 같습니다. Ya, tadi salah satu original IP-nya adalah kan webtoon. Kenapa? Karena salah satu cara yang paling ekonomis, yang tidak menggunakan terlalu banyak budget. Terus juga yang kedua, kita bisa melihat trennya langsung di webtoon itu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat langsung reaksi di pasarnya kayak gimana gitu. 실제로 아까 말씀드렸던 돈이 흘러 들어가는 이제 그런 회사들이 대부분 이런 웹툰 IP를 보유하고 있는 회사들로 들어가고 있다 말씀드리고 싶습니다. Jadi biasanya yang tadi mendapat masukan yang banyak dari konten itu juga mereka menggunakan original IP-nya itu dari webtoon dulu. 제가 제안드렸던 앞서 말씀드렸던 그 두 가지 방식으로 이 웹툰 IP 같은 굉장히 경제적이고 굉장히 트렌드 반응을 요구하면서 즉각적으로 어떤 시장의 검증을 받을 수 있는 방식이 영상으로 충분히 가능하고요. 저희 회사에서 현재 테스트하고 있는 이 실사례를 말씀드리겠습니다. Ya, jadi seperti yang dua cara tadi sudah disebutkan di awal itu tentang seperti webtoon yang termasuk low budget juga dan kita bisa melihat reaksi langsung dari pasar, itu juga bisa dibentuk, dikemas dalam bentuk video dan mulai sekarang beliau akan memberikan contoh konten yang sudah diproduksi dari kantor kami. 테스트모니얼 단계이기 때문에 제가 직접 출연을 해서 검증을 했고요. 충분한 수치로 증명이 되고 있는 콘텐츠라고 말씀드리고 싶어요. Ya, jadi karena masih testimonial, jadi beliau sendiri yang muncul di kontennya juga bareng sama saya. Ya, jadi sudah terbukti juga. 최근에는 드라마인데 일본 언더의 어떤 분량으로 연재되는 그런 콘텐츠를 시작을 했는데 이 또한 굉장히 수치가 좋은 증명이 되고 있습니다. Jadi baru-baru ini juga kami membuat drama yang di bawah 1 menit, yang shorts gitu. Ini juga engagementnya cukup tinggi. 굉장히 이러한 방식으로 이제 진행을 하면 굉장히 저렴한 비용으로 트렌드를 즉각 반영하면서 고객의 검증을 즉각 반영할 수 있는 되게 좋은 방법이라고 말씀드리고 싶어요. Ya, jadi beliau pikir ini adalah salah satu cara di mana kita bisa melihat reaksinya langsung dengan cepat, merupakan cara yang baik. 자, 브랜드가 자신들의 IP를 보유해야 되는 어떤 그 이유, 우리가 주목해야 될 이유 말씀드릴게요. Ya, jadi sekarang beliau akan mengatakan kenapa harus brand-brand ini membuat IP sendiri. 계속 말씀드렸듯이 일단 저렴한 비용으로 진행할 수 있다는 장점이 있고요.
Yang pertama karena kita bisa memproduksinya juga dalam low budget. 제가 생각하는 가장 중요한 부분은 이 컨텐츠 IP에 대한 팬덤, 이 결국에는 브랜드의 팬덤으로도 이 직결이 돼서 연결이 되더라. 이런 걸 이제 저희가 테스트모니얼을 통해서 확인하고 있습니다. Nah, jadi karena fans konten itu sendiri nanti merupakan fans dari brand itu sendiri, dan ini pun juga yang sudah akan dibuktikan sendiri dari konten yang sudah kami produksi. 제가 생각하는 이 브랜드가 퍼져가는 생산 사이클에 대한 내용인데 사실 저희는 컨텐츠를 다루는 회사다 보니까 컨텐츠 IP로 브랜드의 팬덤을 키워가는 어떤 그런 구조를 도식화시켜 보았습니다. Ya, jadi kami sendiri kan adalah sebuah content company, dan menurut beliau ini adalah cycle di mana dari brand itu bisa berkembang dan sudah dibuat dalam bentuk cycle seperti ini. 오케이. 컨텐츠가 고객에게 경험을 주고 이 경험이 더 많은 사람들을 모이게 만드는 힘을 가지게 되고요. 결국에는 이러한 사람들이 모이게 되면 일종의 팬덤이 형성되죠. Jadi dari konten ini sendiri, nanti konten ini akan memberikan experience kepada para penontonnya. Terus kalau misalnya udah memberikan experience, ini akan meningkatkan trafficnya sendiri. Dan udah kalau misalnya trafficnya tinggi pun, ini akan membawakan fandom untuk brandnya. 팬덤이 커지면 브랜드 입장에서는 몸집을 키워가는 과정이라고 이제 보시면 될 것 같은데 그 과정에서 조금 더 확장된 콘텐츠가 생길 수 있고 그 이후에 조금 더 커진 몸집에 비례하는 다양한 사업들로 확장시킬 수가 있다 이런 말씀드리고 싶습니다. Ya, jadi kalau misalnya semakin tinggi fandomnya ini juga, di tengah-tengahnya brandnya sendiri bisa mengembangkan lagi kontennya, expanded konten, dan setelah itu juga bisa mengembangkan lagi bisnisnya dalam bentuk yang lain. 사실은 이런 어떤 성장 모델을 보시면 IP에서 비롯된 팬덤은 결국엔 이 브랜드의 팬덤이랑 뭐 다를 바가 없다. 이런 성장 사이클을 통해서 오리지널 IP를 확보한 기업들이 결국에는 팬덤을 더 키워갈 수 있을 것이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dibilang juga, nanti pada akhirnya fans dari konten ini sendiri akan menjadi fans dari brand itu sendiri. 네, 계속 이제 드리고 싶은 말씀은 브랜드들은 기본적으로 다른 어떤 회사들이 만든 IP에 기대해서 마케팅 활동을 하시는데 제 생각에는 이제 브랜드들도 자기들의 고유 IP를 보유해야 되는 그런 시기가 왔다고 생각하고요. Ya, jadi biasanya kan sampai saat ini menggunakan perusahaan lain untuk membantu itunya, tapi menurut beliau sekarang sudah masuk ke zamannya di mana brand-brand itu harus memiliki IP-nya sendiri. 미디어가 워낙 다양해졌기 때문에 사실은 제가 오늘 제안드리는 방법 말고도 굉장히 많은 방법들이 있을 것 같아요. Jadi media-media ini kan juga sekarang berkembang. Selain cara yang tadi sudah beliau sebutkan, juga pasti masih banyak cara-cara yang lainnya. 한 가지 실례로 예전에 그 100년 전에 디즈니는 사실은 노출되는 미디어가 극장 하나였기 때문에 잘 만든 긴 애니메이션을 통해 가지고 사람들의 팬덤을 이제 모았었거든요. Ya, sebagai contohnya Disney sendiri, kalau yang dulu itu kan mereka langsung memproduksi konten yang panjang gitu untuk membangun fandom mereka. 지금은 너무나도 다양한 미디어가 있죠. 그러한 미디어들을 자기 브랜드에 맞는 미디어를 찾아내셔가지고 이렇게 굉장히 라이트하고 저렴하게 진행할 수 있는 컨텐츠로 브랜드 여러분들의 그런 IP들을 배달해 보셨으면 좋겠습니다. Tapi kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda, jadi teman-teman Bapak Ibu dari brand juga bisa menggunakan cara yang tadi sudah disebutkan. 한 가지 이제 이 IP 중에서 K를 붙이고 싶으시면 저희를 찾아오시면 됩니다. Sama satu lagi, kalau misalkan pengen menambahkan K-nya itu di dalam bisnis Bapak Ibu, mungkin boleh cari kami Caramel Studio. 궁금하신 점 있으시면 질문 주시면 성실성있게 답변하겠습니다. 감사합니다. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh, nanti kami akan jawab dan sebisa kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya boleh. Nah, tenang. Semuanya udah banyak yang nanya kayaknya ya. Tapi tenang, nanti ada sesi Q&A sendiri. Sebelum itu, kita ada satu lagi seseorang yang jauh-jauh sepertinya dari Bali nih ya. Karena namanya Bapak Imade Danataka selaku Head of Metal and Transportation Tools Industry, Komite Apindo. Boleh bertanya ke atas panggung, silakan. Halo, silakan Bapak Imade boleh.
bergabung bersama kami? Oke. Mic-nya? Oke, silakan Bapak boleh. Mungkin Bapak bisa langsung menyapa dulu audiens yang ada di sini. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Baik, ini saya diminta langsung bicara ya. Ya, saya memperkenalkan saya sebagai pengurus APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir di sini juga ikut asosiasi pengusaha ya. Jadi memang di Indonesia ini kita anggotanya 13.000. Mudah-mudahan nanti di pusat maupun di daerah nanti bisa ikut bersama-sama jadi pengusaha. Ya, apalagi ini sekarang kita bekerjasama dengan Korea. Tadi saya dengarkan sudah luar biasa ya ajakannya dan penyampaiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berpartner untuk membangun kegiatan usaha itu. Ya. Oke, untuk Mr. Cuma dan Amado, silakan duduk terlebih dahulu, tetap di sini. Oke, untuk Bapak Imade mungkin ada presentasi Bapak? Oke, silakan Bapak berikan materinya langsung. Ya, silakan. Nanti saya cerita ya, kelihatannya kita lebih santai, lebih enak ya, nggak usah terlalu presentasi. Silakan lanjut aja. Saya berharap dalam kesempatan ini kita dengan nanti kerjasama dengan Korea ya, tadi ada saya dengar ada IT-nya, kemudian ada bagaimana pengembangan digital sistemnya, termasuk juga tadi ada produk life cycle-nya sampai nanti produknya bisa dijual dan sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana membangun industri atau juga usaha UMKM itu bisa menjadi usaha yang besar gitu ya. Tadi saya sudah dengarkan sekilas itu ya. Mudah-mudahan bisa disampaikan juga nanti kepada siapa namanya? Oh, Mr. Tito. Ya, oke. Meet. Jadi kalau kita lihat memang UMKM ini mempunyai peran yang sangat besar di Indonesia ini. Dan juga kalau kita lihat sekarang piramidenya itu, lanjut aja ya, piramide daripada struktur usaha di Indonesia ini kita masih segitiga ya. Jadi yang paling banyak itu memang UMKM dan juga usaha-usaha di mikro gitu ya. Nah, kalau bisa nanti menjadi gentong. Jadi dari UMKM-nya naik kelas menjadi UKM dan ini bisa menjadi mengisi banyak peluang usaha yang bersebaran di Indonesia. Dan hari ini kita bicara mengenai usaha kecil menengah itu, kemudian kita bicara mengenai industrinya bagaimana, termasuk juga berbicara nanti bagaimana kita mendevelop produk-produk yang ada di sini, ekonomi kreatif, industri kreatif. Nah, ini yang bisa kita jalin, tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri, tapi juga pasar ekspor. Lanjut ya. Dan memang tantangan yang paling besar yang kita hadapi di Indonesia ini adalah masih banyaknya barang-barang impor ya terkait dengan itu ya, dengan UMKM, terutama barangkali dari China ya. Kalau dari Korea mungkin nggak begitu banyak. Makanya kita undang nanti dari para pengusaha Korea ini bisa bekerja sama membuat di Indonesia bersama-sama dengan UKM dan UMKM Indonesia. Setuju ya? Setuju ya. Kita undang di dalam momentum ini. Nah, saya sebagai pengusaha sangat ingin sekali tidak hanya pengusaha di pusat, APindo pusat, tapi juga nanti APindo daerah. Kita ajak bersama-sama sehingga 13.000 anggota itu bisa kita ajak bersama membuat produk bukan hanya made in Indonesia produknya, tapi juga pengusahanya pengusaha Indonesia dan juga produknya bisa diekspor ke berbagai negara di dunia. Setuju ya ini ya. Apalagi kalau kita lihat nih pasar dunia terutama dalam fashion ya, ini di sini sudah ada desain Korea gitu ya. Ada pakaian-pakaian tampilan nih ekspor ke Eropa kelihatannya ya. Banyak ke Eropa atau Amerika ya. Nah, nanti bisa menggait produk-produk kita juga bersama-sama mengisi pasar Eropa dan Amerika gitu ya. Nah, tentunya ini yang kita harapkan bisa meningkatkan nilai tambah di Indonesia. Lanjut ya. Dan memang sekarang ini kita lihat secara per kapita pertumbuhan dari industri UMKM kita
terutama yang paling besar adalah makanan minuman, mamin ya. Kemudian juga ada ya kalau rokok juga udah sekali ya. Kalau yang lainnya adalah buah-buahan ini juga sedang meningkat dan juga aneka barang dan jasa lainnya. Nah hal-hal ini yang tentunya akan menambah pendapatan per kapita masyarakat kita di pusat maupun di daerah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengcapture atau menunjukkan situasi demikian, potensi sangat besar. Bagaimana kita bisa tingkatkan? Ya, lanjut ya. Dan juga 3 kelompok industri mikro dan kecil dengan nilai pendapatan terbesar ya. Tadi seperti yang saya sampaikan masih makanan minuman ya. Ini menurut data tahun 2022. Kemudian pakaian jadi, ini seperti yang saya sampaikan dulu. Fashionnya dan juga ada juga produk-produk tekstil lainnya. Nah tinggal nanti masalahnya materialnya dari mana? Nah ayo kita bahas nanti. Materialnya nanti kita sesama pengusaha kita bahas. Sekarang masih banyak impor kapas ya. Di Indonesia banyak serat ya, ada dari Kenya, dari serat lain. Bagaimana menggunakan ini? Bahan-bahan ini bisa kita olah menjadi benang, kemudian menjadi kain dan akhirnya menjadi pakaian gitu ya. Ini nanti kita bicara di hilirnya. Tapi nanti kita juga bicara di hulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, kayu, barang dari kayu, gabus dan lain sebagainya, barang anyaman, bambu, rotan dan sejenisnya ya, kita juga ini besar juga nih nilainya ya, 43 ya. Jadi ini kita harapkan bisa berkembang terus di Indonesia 3 poin ini paling tidak, dan tentunya ada yang lain. Silakan nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Ya memang harapan kita tadi merubah dari segitiga itu menjadi gentong gitu ya. Ini yang tantangan kita semua di sini pengusaha. Bagaimana memberikan nilai tambah dari material sampai nanti semi finish good sampai finish good ya. Produk-produk yang dijual dari Indonesia itu kita berikan nilai tambahnya di Indonesia. Nah ini yang jadi tantangan kita. Oleh karena itu kita akan juga bantu nanti dari regulasinya. Jadi nanti dari Kementerian UKM ya itu ada program namanya hilirisasi. Jadi bagaimana hilirisasi industri agro dan seterusnya, bagaimana hilirisasi industri perikanan dan seterusnya, makanan minuman, termasuk agro tadi ada integrated farmingnya, ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian termasuk industri lainnya, ada nikel dan lain sebagainya itu. Ya. Dan juga harapannya kita bisa membawa produknya nanti ke hilir dan customer ya. Customer tidak hanya dalam negeri, tapi juga customer luar negeri. Baik, nah lanjut ini. Jadi secara konsep dan juga secara strategi dengan adanya kelompok usaha bersama atau ada koperasi, ada UKM ya yang kita kembangkan dari hulunya, ini kita akan nanti buat semua produknya itu bisa terpetakan dengan baik ya. Jadi misalnya agro tadi, bicara agro katakan dari minyak nilam gitu ya, minyak asili. Nah, apa nih turunannya dari kebunnya, kemudian nanti pemeliharaannya, pemupukannya sampai nanti panennya dan juga diolah menjadi minyak nilam atau minyak asili. Atau juga nanti dari kenapnya gitu ya, kemudian diubah seratnya jadi benang, jadi kain dan terusnya sampai nanti jadi pakaian. Nah ini juga nanti kita akan turunkan ini aliran prosesnya. Dan yang paling penting nanti dari program yang ada kami di APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini berharap sekali nanti ada kerjasama dengan semua lapisan masyarakat lah, dengan pelaku UKM juga yang ada sekarang. Dan tentunya dari kementerian kami juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Pak Teten Masuki dan ada Pak Hanung dan terusnya. Maaf hari ini beliau berhalangan hadir, tadinya mau hadir ya. Dan juga tentunya dengan Kementerian Perindustrian nanti ada Ibu Reni dengan Dirjen IKM-nya. Kita berharap ini bisa kita hilirisasikan kepada seluruh IKM Indonesia. Dan tentunya yang paling penting nanti adalah ada off-taker ya, ada pembelinya dari mana. Nah hari ini pameran ini saya kira sangat bagus sekali untuk menunjukkan showcase ya, show up terhadap produk-produk yang ada
kerjasama dengan Korea dan Indonesia. Ya. Syukur-syukur di sini banyak pengusaha dari Korea belum punya partner ya. Nah, mau nggak nanti berpartner dengan Korea? Oke. Mau, nah kalau udah ada nanti perusahaannya apa? Tolong didata. Kalau memang perlu bersama saya, ya saya di Apindo ya, Apindo di Abilek namanya, Apindo Business and Industry Learning Center. Nanti kita bisa fasilitasi bersama pemerintah gitu ya. Nanti silahkan nanti kalau yang berminat mendaftar ke siapa nih, Ibu Diana nih nanti bisa mendaftar ke Ibu Diana nih. Ini tokohnya Apindo pusat ya. Nanti beliau. Oke, selain optaker tadi mengenai financing juga ya, supply chain and logistik dan financing system. Ini juga nanti kita bisa coba lihat fasilitasi dengan berbagai skema pembiayaan. Nah, sekarang ini ada KUR, ada kredit investasi, nanti ada sukuk, ada QB dan lain sebagainya. Kita nanti coba bisa bahas lebih dulu. Oke, lanjut ya. Ya memang ujung-ujungnya kita berharap UKM kita juga bisa naik kelas ya. Jadi bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia berpartner dengan Korea. Yeah, do you agree from Korea to be our partner to bring the Indonesian potential and product to other country? Do you agree? Okay, yeah. Okay. Please later we facilitate with our friend here from Indonesia. Ya ini saya kira ini hubungan baik kita nanti dengan pihak Korea Selatan yang memfasilitasi pameran ini ya, dan juga tentunya dengan Apindo yang kita akan mendukung itu semua. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita menggunakan daya saing, potensi daya saing bangsa Indonesia, sumber daya alam yang banyak ada di Indonesia ya. Ini bisa kita kerahkan dari kelapa sawit, kemudian ada karet, kemudian ada minyak nilam, ada rumput laut gitu ya, kemudian apa lagi ini, jagung, kelapa, ini banyak sekali bisa kita olah dan bisa kita ekspor sebenarnya gitu ya. Cuman sekarang masih belum sudah teridentifikasi, tapi kita perlu action nanti. Jadi melalui forum ini saya berharap kita bisa action ya, bisa mewujudkan sesuatu yang nyata. Ini contohnya kopi aja. Kita banyak punya kopi ya. Ada kopi Gayo, kopi Lampung, kopi Bali, kopi Garut, kopi Toraja ya. Nah, cuman ini kan masih perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian kita punya coklat juga. Bicara makanan minuman. Nah ini mari kita sadari dan mari kita bangun bersama supaya ini benar-benar kita wujudkan dengan bincang-bincang sore ini ya, siang ini kita bisa buat nanti langkah yang lebih nyata. Oke, lanjut. Ya memang kita harus membangun ekosistemnya ya. Ekosistem kita adalah bagaimana pendidikan atau pelatihan dari sumber daya manusia. Ini juga nanti kita buat dulu nanti sehingga kita bisa membuat produk-produknya yang lebih relevan untuk bisa kita siapkan ke luar negeri. Jadi konsep daripada pembangunan ekosistem ini kita harus merubah paradigma kita dari yang tadinya cost center menjadi profit center. Seperti gendangnya itu, gendangnya Singapura ya. Kalau nonton bareng saya itu bunyi gendangnya gimana? Pasti bunyinya tung 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 tung, untung terus gitu ya. Kalau gendang Melayu bagaimana? Tak tung ya, tidak untung. Jadi karena dua sisi. Jadi ditutup, nyetak, dibuka, nyetung. Jadi kita berharap merubah paradigma ini, membangun ekosistem bisnis dan industri dari cost center menjadi profit center. Nah inilah yang kita harapkan bisa kita kembangkan ya ke depan ya. Jadi melalui forum ini mudah-mudahan kita bisa berbuat yang real nanti untuk membangun UKM kita. Lanjut ya. Lanjut mungkin ini satu. Ini saya skip aja, ini terlalu teori nanti ya. Skip terus ini program kerja yang ada di Kementerian UKM dan Koperasi dalam memajukan UMKM kita. Lanjut. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu membangun nanti off-taker yang paling atas itu. Kemudian bagaimana pembeli dari buyer dari off-taker ini
kemudian produsennya ada industri yang masih berupa sumber daya alam yang perlu kita olah, ada industri pengolahannya, termasuk nanti ada industri hilirnya, perdagangannya, tradernya gitu ya. Nah ini harus didukung oleh financial institution. Jadi nanti kita perlu pikirkan juga bagaimana mendukung pembiayaan dalam kegiatan ini. Nah inilah nanti yang kita bangun inkubator bisnisnya, nanti ada QB, kawasan industri, sentra UKM, plasma inti dan lain sebagainya. Jadi saya kira lebih kurang itu ya yang kita ingin sampaikan di dalam forum ini. Semoga kita semua bisa bekerja sama dan tentunya dari pihak Apindo maupun juga nanti dari Kementerian UKM akan selalu siap ya bekerja sama mengajak semua bapak-bapak ibu yang mau membangun UKM-nya menjadi UKM berkelas dunia. Jadi buat UKM produknya dari Indonesia untuk dunia. Nah, setuju nggak ini? Baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Imade Dana Tangkas, keren banget. Jadi ini idenya udah di dalam kepala kayaknya udah banyak banget ya Bapak ya. Tinggal direalisasikan aja kalau gitu ya. Wow, semoga apalagi ini lagi time-nya oke banget karena tadi Bapak juga sampaikan semoga budaya Indonesia bisa dipadupadankan sama Korea juga ya, karena lagi exhibition ini juga menjadi wadah juga berarti Pak ya. Oke, mungkin sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Ada yang mau tanya? Yang mau nanya ke Mr. Jaewon atau ke Bapak Imade boleh angkat tangannya? Ada? Belum ada? Ada? Oh iya boleh, silakan dikasih mic-nya boleh dari kru? Boleh bantu kasih mic-nya? Kru boleh bantu kasih mic? Oke. Oke, tadi ada Bapak Aziz dari UMKM ya? Oke, boleh silakan Pak Aziz? Bapak masuk kesempatannya. Kami dari UMKM Difabel terutama, kami berharap produk kami ini bisa go internasional. Soalnya kita juga keterbatasan loh Pak, bukan hanya secara fisik ya, tapi kita juga punya kesempatan lah diberi ruang. Mohon bantuannya supaya produk kami ini bisa ada yang endorse atau bermitra dengan kami sebagai reseller. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Bapak mungkin boleh direspon. Baik, terima kasih Pak Aziz? Pak Aziz ya. Pak Aziz ini produknya apa aja ya? Tadi sudah sempat ada presentasi dari Bapak Aziz. Jadi ada kacamata dari kayu. Memanfaatkan limbah dari perusahaan besar, terutama perusahaan kayu. Ya. Itu kan limbahnya nggak terpakai Bapak. Oke. Jadi ini produk-produk dari kayu Pak ya. Dan sekarang ini sudah itu pameran. Iya, ada booth-nya di Hall B, Pak. Oke, nanti saya lihat. Kebetulan kami mitra binaan dari Jasa Raja. Jadi ini salah satu kesempatan kami lah Pak untuk promosikan produk kami sebelumnya. Jadi kami memang banyak yang sudah beli sama kita selama menjadi reseller gitu. Jadi tidak harus pakai brand kami, memang brand kami sudah haki gitu. Jadi yang penting kita produksi Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, artinya nanti kan bisa menjadi produk differentiation. Tidak hanya kayu menjadi kacamata ini kan ya. Bisa juga kayu dengan produk-produk apa lain yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, jadi kita harus bisa nanti membuat produk yang dapat dijual atau bisa dibeli. Kebetulan saya ya. ini dari bisa di-endorse sama pengusaha-pengusaha dari pihak Korea Pak. Oke. Ya, oh ini sudah dibina juga. Sudah dibeli belum? Belum. Oh, oke. Nanti mungkin ada tanggapan dari bapaknya dari pihak Korea ada tanggapan. Kalau kita akan dukung nanti bisa kita jembatani supaya bisa connecting dengan Korea paling tidak ya. Oke, silakan mungkin dari Mr. Jaewon ada pendapat? Kita
제품이 그 대기업에서 쓰지 않는 자재들을 사용해서 만드시는 걸로 얘기를 들었는데, 일단 한국에서는 USG가 굉장히 되게 중요한 하드예요. 그래서 이 포인트를 강조해가지고 한국에 태핑을 해보면 관심을 갖는 기업들이 굉장히 많을 것 같고요. 실제로 지금 저도 들으면서 우리랑 콘텐츠를 풀어볼 만한 기관도 있을 수 있겠다라는 생각이 들어서 충분히 도움을 주시면 저희도 적극적으로 검토해서 이렇게 해줄 수 있는 브릿지가 될 수 있을 것 같다 생각이 듭니다. Jadi beliau juga tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kan produknya dibikin dari kayu dari limbah perusahaan besar ya. Jadi di Korea sendiri sekarang memang namanya ESG itu kayak untuk ramah lingkungan itu sangat keren sekali. Jadi kalau misalnya kita jual poin itunya di Korea sendiri pun nanti mereka perusahaan-perusahaan Korea menurut beliau juga akan banyak yang tertarik. Dan kami sendiri kan dari perusahaan konten, jadi kayaknya ada juga konten yang menarik yang akan bisa dibikin bareng kami. Dan kalau misalnya nanti dari Apindo memberikan bantuan itu, sepertinya kami juga akan bisa menjadi jembatan untuk bisa dari Indonesia. Oke, wow, jadi ini kayaknya udah pas banget ya, lengkap ya. Bisa ada peserta UMKM-nya dan juga ada dari Korea dan juga pasti dari Apindo juga dari Indonesia sendiri ya. Oke, semoga nanti next setelah selesai acara ini ada diskusi pribadi ya nggak? Oke, mungkin ada bisnis baru tiba-tiba bermunculan ya. Oke, mungkin dari audiens ada yang mau tanya? Dari kru ternyata ada juga yang mau tanya. Ada mic ya? Oke, mungkin dari teman-teman boleh pinjam mic-nya untuk penanya. Oke, halo. Mungkin boleh kenalan diri dulu nih, dari mana nih? Ya, halo, perkenalkan nama aku Faros, aku CEO dari Faros Entertainment, agensi dari Kota Tangerang yang berfokus di bidang konten di K-pop sebagai konten kreator discover dan semacamnya di dunia K-pop. Ya, kami biasanya berfokus di YouTube, TikTok, dan Instagram untuk update seperti discover gitu. Aku mau tanyakan soal tadi ada 3 poin dari K-Content yang disarankan untuk membuat KIP-nya sendiri. Ya, gitu KIP jadi di mana kita lebih disarankan untuk berfokus produksi milik sendiri ya, gitu. Nah, ada tiga item di mana tadi satu pertama Copa Oni baca. Terus itu berarti kan subjeknya, orangnya, talentnya. Nah, yang kedua bisa lebih low cost karena berfokus dengan produksi tim sendiri. Nah, yang ketiga aku tadi ada bingung make in Seoul. Nah, boleh tolong dijelaskan di deskripsinya soal make in Seoul itu seperti apa, karena bagi kami yang produksi lokalan dengan tim yang bisa sebatas komunitas tapi ingin bisa menjangkau lebih luas lagi gitu pasar yang nggak cuma di komunitas saja, atau bahkan lebih baik bisa se-Indonesia atau bahkan lebih bisa nyambung ke pasar di internasional, terutama bisa nyambung dengan utamanya di Korea karena kita memang sama-sama di dunia K-pop seperti itu. Nah, kita aja. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, boleh langsung dijawab? Oke, boleh silakan. 일단 저는 현지에 계신 분이기 때문에, 그리고 개인적으로 콘텐츠를 만드시는 분이기 때문에 지금 마지막에 메이드 서울 얘기를 좀 남겨야 될 것 같았는데, 지금 하고 계신 콘텐츠를 볼 때 제가 프로모션으로 알려드릴 수 있는 거는 콜라보 같아요. 콜라보. 현지에 있는 분과 서울에 있는 분이 같이 믹스할 수 있잖아요. 그런 콘텐츠를 계속 믹스시키면 결국에는 그 마지막에 그 메이드 서울이라는 지금 붙일 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. Ini salah
satu kan di Indonesia ya. Terus tadi bertanya tentang making soul-nya gimana. Kalau salah satu solusi yang beliau bisa berikan adalah mungkin bisa berkolaborasi. Jadi misalnya yang K-pop dari Dance Software Indonesia kolaborasi dengan orang-orang yang melakukan yang sama juga di Korea. Dan kalau misalnya berketerusan kayak gitu, sepertinya yang making soul itu di making soul pun itu akan juga bisa jadi ada masuk ke sana gitu ya. Salah satu solusi yang diberikan. 한 가지 팁을 더 드리면 저희 회사도 사실 아멜리아님이라고 하는 인플루언서를 이제 키워낸 이력으로서 제가 말씀드리면 이게 본인의 팔로워 수가 있을 텐데 너무 큰 욕심을 내서 굉장히 많은 팔로워의 인플루언서한테 콜라보 제안을 하지 마시고 나랑 비슷한 사람 궁금한 사람부터 콜라보를 해보세요. 근데 이제 그 사이에 시너지가 나서 많이 했던 사람이 결국 2만 명이 되고 내가 2만이 됐다는 거는 2만 명이 그 다른 사람과 콜라보를 할 수 있는 거거든요. 근데 그게 굉장히 정석적인 방법이고 쉽게 올라갈 수 있는 방법이기도 했는데 실제로 제가 주변에 있는 인플루언서 분들을 만나보면 그렇게 안 하세요. 처음부터 욕심내고 나는 이 정도의 팔로워인데 10만 팔로워한테 콜라보 제안을 한다거나 그러면 아예 심사가 안 되니까 비슷한 수준의 관계부터 찾아서 콜라보 제안을 한번 넣어보세요. 싶어요. Soal lanjut lagi salah satu tipsnya ini juga pengalaman yang dia dapat kalau sudah bekerja sama dengan saya juga sebagai content creator. Jadi kan pasti ada followersnya sendiri. Jadi katanya jangan terlalu mungkin serakah untuk misalnya nih ya followersnya 10.000 terus ngajak kolaborasinya yang udah 100.000 atau 1 juta. Nah itu kayaknya akan sulit untuk kolaborasi. Tapi kalau misalnya kolaborasinya sama yang mirip-mirip 10.000 sama 10.000 gitu misalnya, ini akan bersinergi yang akan membawa perkembangan untuk keduanya. Salah satu yang ada tips. Oke, apa sudah terjawab? Sudah? Ada satu lagi yang di sebelahnya, boleh silakan diberikan mic-nya ke sebelahnya. Oke, yang perempuan ada mic-nya dari kru boleh? Oke, halo, boleh perkenalkan diri dulu? Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Lala. Kebetulan saya juga sebenarnya dari timnya Pak Maju, tapi pengen bertanya, ada titipan pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan UKM maupun IKM. Tadi saya ditanyakan, Bapak menjelaskan di depan bahwa kita perlu adanya edit value ya Pak ya, agar produk kita bisa tembus ke pasar internasional. Kira-kira edit value seperti apa sih Pak yang perlu rekan-rekan IKM dan UKM ini persiapkan gitu untuk masuk ke ranah internasional atau pasar ekspor seperti itu. Mungkin juga dari Mr. Jekwan bisa menambahkan kira-kira kalau poin kerjasama yang paling bisa kita tembus dari pasar IKM dan IKM Indonesia dalam media ya, media Korea khususnya, itu seperti apa? Exposure seperti apa yang harus kita persiapkan seperti itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Oke, silakan mau Saya duluan menjawab ya. Ini bagus nih bagi teman-teman UKM ya. Edit value atau value creation ya. Yang seperti apa yang bisa kita buat supaya produk kita bisa bersaing di pasar. Bukan pasar dalam negeri, juga pasar internasional. Jadi pada esensinya kalau kita membuat produk itu harus produk yang dapat dijual tadi. Tentunya produk yang sesuai dengan customer need and want gitu ya. Jadi ada customer itu siapa sih, kalau tadi bicara TikTok gitu ya, dengan promosinya itu ya viewernya itu berapa, tadi 10.000 atau 1 juta atau 5 juta. Atau juga tadi kalau bicara produk langsung yang ada di sini, kira-kira produk yang kita buat itu manfaat fungsinya yang dipakai oleh customer itu punya benefit lebih baik nggak? Punya kemudahan apa? Nah itu yang kita lihat dari segi produk. Kemudian kita tarik ke hulu gitu ya. Kita tarik ke material. Nah sehingga dari material ini yang tadinya material terbuang gitu ya, seperti Pak Aziz gitu kan, materialnya dari kayu gitu terbuang atau tidak terpakai. Nah bagaimana memanfaatkan produk-produk ini bisa dipakai, bisa menjadi produk yang real, yang nanti bisa dimanfaatkan oleh customer, oleh pemakai kan gitu. Nah ini yang nanti kita lihat di dalam prosesnya, nilai tambah apa yang harus kita
Nah sehingga kita perlu desain tadi ya, desain produknya, dan desain ini juga harus sesuai dengan permintaan customer. Coba bayangkan kalau sekarang kita membuat mobil itu, perancangan produknya itu sudah 3 tahun sebelumnya dilakukan. Mungkin kalau UKM ya tidak perlu 3 tahun sebelumnya, barangkali 6 bulan gitu ya, atau 3 bulan sebelumnya, karena teknologinya masih teknologi yang tepat guna gitu ya, tidak terlalu tinggi. Nah itu bisa juga dalam waktu 6 bulan kita coba rancang, atau bila perlu kita survei produk-produk apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah itu kita buat desainnya, dan nanti bagaimana kita buat prosesnya gitu ya. Jadi nanti bagi para pelaku UKM kita, inilah yang harus nanti kita buat sistemnya, buat standarnya gitu ya, sehingga nanti bisnis kita juga berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi sering yang saya hadapi sekarang ini dengan teman-teman, kebetulan saya membina UKM ini sejak 2005 ya, 2005. Saya mengembangkan ada 120-an pelaku IKM maupun UKM gitu ya. Nah, itu sampai saya mendapat penghargaan dari ITB ya, Bandung Institute of Technology, karena saya membina UKM. Sampai bagaimana dia membuat prosesnya, membuat produknya, kemudian membangun kualitas di dalam prosesnya, dan juga membangun proses yang efisien tadi, supaya harganya nanti bersaing. Jadi produk kualitasnya bagus, harganya murah, ya bersaing, ya tentunya harus punya margin profit, ya harus punya keuntungan tadi, seperti gendang Singapura tadi ya, untung terus gitu kan. Nah ini harus kita tetap orientasi di situ, sehingga di dalam proses inilah kita nanti bangun standarnya itu. Nah sehingga kita dapatkan produk yang sesuai dengan permintaan customer, secara kualitasnya the best gitu ya, secara harganya oke, bersaing, kemudian secara pengirimannya juga sekarang dibutuhkan tepat waktu. Nah inilah yang harus kita bangun di dalam membuat UKM kita dengan produk-produknya, dengan usahanya yang lebih terstandarisasi dan juga lebih inovatif ya, sehingga bisnis kita bisa lebih maju dan juga kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk usaha kita. Demikian ya untuk para pelaku UKM. Nanti kalau ada hal-hal yang memang dibutuhkan nanti di ini aja di data juga. Kalau memang ada perlu pembinaan, kita masukkan aja kepada Apindo Business dan Industry Learning Center, supaya secara real bisa membantu IKM, UKM yang ada di pusat maupun di daerah gitu ya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Imade dan Pangkas. Selanjutnya mungkin dari sisi Mr. Junun. Iya, Pak. 제가 정확한 답변을 드릴 수 있을지 잘 모르겠는데, 일단 한국은 수출을 먹고 사는 나라예요. 근데 몇 년 전부터 중국 쪽에 수출들이 많아가지고 돈이 들어가야 되는, 거기서 들어와야 되는 돈들이 되게 많이 막혀있는 상황인데, 그러다 보니까 여러 기업들이 코스 차이를 찾고 있는 상황이거든요. 근데 이제 인도네시아는 인구수가 너무 엄청나게 많은 국가이기 때문에 실제로 한국에서 포스트 차이로 되고 있는 기업들이 많이 많습니다. 이런 기업들을 찾아보면 같이 뭔가 협업할 수 있는 포인트들이 굉장히 많지 않을까 싶어요. 실제로 저희가 콘텐츠 기업인데 이런 프로젝트 페어에 와가지고 세일즈를 하는 것도 그 통에 관심이 받고요. 또 여기 제가 돌아다니다 보니까 여러 기업들이 있는데 일일이 토핑에 보시면 같이 좀 풀어볼 수 있는 아이디어가 나오지 않을까 싶습니다. 그리고 저희는 콘텐츠를 하는 회사로서 마케팅이 주로 이제 솔루션이 될 텐데 저는 그렇게 생각합니다. 인도네시아는 기본적으로 프로덕트 만들기라고 생각하고요. 이것들을 한국의 어떤 마케팅이나 이런 콘텐츠적으로 풀어낼 수 있는 지점들을 찾을 수 있으면 굉장히 좀 시너지가 될 수 있지 않을까 생각합니다. Pertama beliau juga bilang apakah saya nggak tahu apakah ini menjadi bisa jawaban atau enggak. Cuma yang beliau bisa katakan adalah untuk Korea sendiri sebenarnya adalah negara yang istilahnya dapat banyak dari ekspor, dan
tujuan utamanya itu sebenarnya dulu di China, tapi karena ada pembatasan sekarang udah nggak bisa ke China lagi gitu, mereka tutup. Jadi sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang mencari jalan lain. Salah satunya juga banyak yang mulai mencari Indonesia karena memang pasarnya yang besar sekali, dan itu juga pun salah satu alasan kenapa kami sebuah perusahaan konten yang berbasis di Korea juga ikut di product fair ini karena melihat banyak kesempatan juga, dan beliau juga udah muter-muter di sini. Beliau lihat banyak sekali produk-produk yang bagus, dan Indonesia sendiri menurut beliau adalah negara yang kuat juga di bidang produk-produknya. Jadi kalau misalnya untuk konten sendiri, sepertinya mungkin bisa mencari yang mengincar company yang tadi seperti tadi yang udah dari post China mencari market dari Indonesia. Secara konten juga kalau misalnya ada yang bisa dilakukan bersama, kayaknya itu akan jadi kesempatannya. Ini juga mainnya press. 아까 말씀드린 Misalnya di video udah 대로 buat di press, 그냥 di press yang 일단 lagi di press. 필요한 거하고 한국에 있는 기업들한테는 무조건 연락해주세요. 저희를 포함해가지고. 그러면 언젠가는 마음가짐을 기회를 찾을 수 있어요. 저희도 인도네시아를 타겟팅하는 지금 6년 되어 있는데 6년 동안 누적되어야 이런 단어들이 지금 어떤 자신감이 그런 애들이 있거든요. 근데 그렇게 해드렸으면 좋겠습니다. Sebenarnya tambahan dari beliau, jangan takut, coba aja hubungi kontak-kontak perusahaan-perusahaan Korea juga, karena menurut pengalaman kami juga, kami juga jangan takut Produk konten Indonesia ini juga itu yang membuat kami bisa jadi percaya diri juga untuk terus. Jadi jangan coba dulu. Wah, oke. Jadi yang paling utama itu coba dulu ya. Karena kesempatan pasti kan bermunculan satu persatu ya, seiring berjalannya waktu. Oke, tepuk tangan mulai sekali lagi untuk kedua narasumber kita hari ini. Udah sharing banyak banget knowledge. Karena keterbatasan waktu, Q&A-nya kita tutup dulu ya. Dan boleh berdiri, kita mau ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Pastinya kita ada sesuatu, ada plakat yang mau diberikan. Boleh? Oke, ini dia dari G Premium untuk Nes Encore dan juga untuk Bapak Imadi Dana Tantas dari Apindo. Oke, perwakilannya boleh dari Ibu Indria. Oke, silakan. Oke. Silakan, boleh Ibu naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Indri. Pastinya ini adalah cenderamata dari kami untuk kenang-kenangan ya. Oke, silakan yang pertama mungkin boleh untuk Bapak dulu Imadi selaku Head of Metal and Transportation Tools Industry Committee Apindo. Oke, boleh didokumentasikan? Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, dan selanjutnya kita berikan kepada Mr. Jin Wan selaku CEO of Nes Encore. Silakan, ini dia plakatnya. Bapak boleh tetap di sini, nanti kita ada foto bersama dulu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mr. Jin Wan sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan tips and trick juga tadi, dan juga wawasan mengenai tadi ada lifestyle, ekonomi, fashion juga, supaya teman-teman di sini bisa lebih kreatif lagi ya. Oke. Sekarang sudah? Oke, boleh foto bersama-sama dulu, boleh semuanya? Oke, boleh semuanya bergabung? Kita merapat ke tengah? Oke. Oke. Semuanya boleh menghadap ke kamera? Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Sofino, terima kasih Amel. Terima kasih juga Ibu Indri dan juga Bapak Imadi sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di sini, dan sampai berjumpa di acara nanti ya. Oke, dan selanjutnya jangan kemana-mana dulu, karena kita akan langsung lanjut nih. Sebentar lagi kita akan ngobrol bersama MS Glow. Ini siapa yang udah gak asing lagi sama MS Glow? Tepuk tangannya boleh? Mana nih suaranya? Wih, ini pasti cewek-cewek nih yang paling utama ya kalau udah MS Glow. Ini
brand yang lumayan sudah saling terdengar kayaknya sampai setiap hari bahkan di semua sosial media ya. Oke, tapi sebelum itu kita ada satu live shopping nih dari booth yang hadir juga di Hall B, yaitu ada Nade Detox dan juga Minangkabau. Kita akan saksikan ada live shopping. Mungkin dari perwakilan sudah hadir? Dari perwakilan sudah hadir, boleh naik atas panggung untuk Minangkabau.